Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabriana Raisa. Dan pastinya saya tidak sendiri, ditemani oleh partner saya. Iya, saya Dr. Vito Damai. Dan kali ini pastinya kita sudah lihat bagaimana jantung. Jantung itu organ yang unik karena Anda nggak bisa perintah jantung itu seenak-enaknya. Kalau napas masih bisa. Coba berhenti napas sebentar, tahan napas bisa. Ke jantung, coba jantung berhenti sebentar. Nah, jangan lama-lama. Dan memang nggak bisa juga ya. Nah, itu perbedaannya serangan jantung dan juga sumbatan jantung itu kita akan bahas pada kali ini Hidup Sehat ya. Tapi sebelum itu kita kenalkan dulu ya. Hari ini kita istimewa sekali bersama dengan Dr. Diki Fahri, spesialis BTKV bedah toras kardiovaskular. Selamat pagi dokter. Selamat Apa kabar pagi. dokter, baik dok? Baik, alhamdulillah baik. Salam jantung sehat nih pasti ya. Ya baik dokter, ini ada fakta mitos yang pertama mengenai jantung ya dokter ya. Penyakit jantung ini akan lebih mudah ditangani dokter bila terdeteksi di awal. Ini fakta atau mitos dok? Wah, itu udah jelas-jelas suatu hal yang nyata ya. Nyata ya, fakta nyata ya. Sekali, sangat berarti nyata. Fakta betul gitu. Oke, kenapa bisa begitu dok? Pasti di mana-mana pencegahan, deteksi dini pasti lebih baik. Semua penyakit, apapun bentuknya, semua penyakit seperti itu. Baik, Nah, termasuk penumpukan plak ya dokter ya. Biasanya kan kalau di awal itu nggak kerasa ya. Kita harus percaya nih kata dokter Diki karena beliau adalah tukang reparasi jantung nih ceritanya. Jadi beliau aja bilang bahwa jangan sampai terjadi dulu. Jadi sebelumnya kita udah bisa cegah ya dokter ya. Betul sekali. Baik ya. Ini pakarnya reparasi atau bengkel jantung nih ceritanya. Bengkel jantung ya. Gitu ya. Betul. Baik. Ini fakta atau mitos berikutnya dokter Hasan, silakan. Fakta mitos berikutnya, penyumbatan jantung ini dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, fakta atau mitos? Jadi serangan itu merupakan gejala ya, serangan. Sedangkan penyumbatan itu kelainannya. Oke. Jadi semua kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan terkadang baru menimbulkan gejala kalau sudah persentasenya tertentu. Oke. Misalnya pembuluh darah koroner yang kita bahas pagi ini nih ya, pembuluh darah koroner jantung. Itu kalau hanya 20-30% penyumbatannya, secara kelainan sudah ada penyumbatan, tapi gejalanya belum tentu ada. Saya rasa Dr. Vito lebih tahu di dalam hal untuk menimbulkan gejalanya. Jadi untuk menimbulkan gejalanya itu memang harus dengan perubahan diameter tertentu baru timbul. Nah, inilah yang diperlukan kenapa deteksi dini, pemeriksaan berkala ke dokter ahli jantung atau rumah sakit yang tersedia. Sehingga tidak ada lagi namanya tiba-tiba serangan jantung. Nah, itu terlambat ya. Kalau ada serangan jantung terlambat. Berarti dapat dikatakan fakta ya, penyumbatan jantung dapat menyebabkan serangan jantung. Fakta, karena itu justru kita mau melihat sebelumnya ketika terdeteksi misalkan penyumbatannya berat sekali, pembuluh darah ada 3, apalagi pembuluh darah utama tersumbat juga. Nah, dokter Diki nanti akan buka lagi penyumbatan tersebut, akan bangkit supaya nanti ada bypassnya. Wah, bypass itu seperti apa dokter Diki? Nanti kita akan bahas setelah ini, tetap di Hidup Sehat. Ya, saya Dr. Diki Fahri. Saya seorang dokter ahli bedah jantung yang mengkhususkan diri ke bedah jantung anak. Dari sekolah di FKUI sebagai dokter umum saat itu, saya masuk di tahun 80. Selesai alhamdulillah di tahun 86. Pada saat tahun 82 saya mendapatkan beasiswa dari Bakri Foundation saat itu namanya. Peran sebagai seorang tenaga medis sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Inilah yang menjadi salah satu alasan Dr. Diki Fahri mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia tahun 1980 silam. Yang kini juga turut menjadi seorang pendidik para dokter muda di Rumah Sakit Pendidikan Harapan Kita. Untuk berada di posisinya saat ini, banyak jalan terjal yang harus dokter Diki tempuh. Mulai dari sulitnya menjalani pendidikan sebagai seorang dokter, hingga masalah finansial yang tergolong tak sedikit. Beruntung, ia bersama ke-20 orang mahasiswa kedokteran lainnya menerima beasiswa pendidikan dari Yayasan Haji Ahmad Bakri tahun 1982 sebagai bentuk komitmen Yayasan Ahmad Bakri terhadap dunia pendidikan dan kesehatan di tanah air. Bantuan tersebut sangat menolong kepada kami ya, karena bukan saya aja yang dapat, yaitu ada 20 orang yang mendapatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat itu.
sehingga kami bisa menjalani sekolah dengan agak baik, lulus dalam tepat waktu. Dr. Diki Fahri kini menjabat sebagai seorang tenaga ahli bedah jantung anak di Rumah Sakit Rujukan Jantung Tanah Air, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita. Riwayat keluarga menjadi alasan Dr. Diki untuk menempuh pendidikan sebagai ahli jantung. Apalagi setiap tahunnya kasus penyakit jantung di tanah air kian meningkat. Saya dari keluarga orang tua yang banyak problem jantungnya saat itu ya. Ada yang meninggal karena serangan jantung dan lain-lain. Dan saat itu saya sudah berstatus sebagai dokter bedah umum. Sehingga tantangan yang diberikan untuk menjadi seorang ahli bedah jantung tentu merupakan suatu hal yang harus saya jalani. Yang kedua, kebetulan jumlah ahli bedah jantung di Indonesia saat itu tidak banyak, sedangkan kasusnya banyak. Sehingga memacu kenapa saya mengambil program ini. Saya selesaikan, tahun 99 saya selesai ahli bedah jantung, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pemirsa, Anda bisa bayangkan bagaimana jantung itu berdenyut memompa setiap saat dan apabila jadi mogok tiba-tiba. Nah, Dr. Diki ini adalah pejuang untuk memperjuangkan jantung seseorang bisa kembali tetap bisa bekerja dan menghidupi seseorang manusia. Nah, ini beliau ini adalah seorang penerima beasiswa dari Bakri Foundation ya, dan akhirnya ternyata sekarang beliau ini tentu berkontribusi sangat besar untuk rakyat Indonesia saat ini. Nah, Dr. Diki, pertama-tama saya bisa katakan saya salut sekali sama Dr. Diki ya. Iya. Dok, ini sebenarnya kan tadi kan perjuangan untuk bisa membuat Indonesia lebih sehat dan juga tentunya saja kan ada orang juga ternyata yang sudah jantungnya terlanjur mogok begitu ya. Apalagi kalau anak-anak, tadi kan dokter Tian juga khusus jantung anak ya. Dari lahir emang sudah begitu. Jadi bukan salah mereka untuk katanya kan jantung kan bisanya kan orang bilang karena pola hidup, tapi jantung anak kan lain ya. Dari awal udah ada kelainan. Nah, dokter yang dengan tim akhirnya yang bisa mereparasi dan menjadikan dia punya masa depan lagi, dokter. Iya. Ada dua kata-kata pagi ini yang saya senang dari Vito nih. Boleh sedikit kita boleh ini kan dong, ya? Boleh dok. Yang pertama kata-kata bahwa jantung tidak bisa diperintahkan oleh otak. Itu kata-kata yang saya sering ucapkan kepada pasien saya. Bahwa jantung itu nggak bisa kita perintahkan, nyatanya keluar dari dia. Yang kedua adalah seorang anak itu tidak menginginkan dia sakit jantung. Tapi itu memang takdir yang ada. Jadi memang harus dibantu. Saya sangat setuju untuk hal seperti itu. Jadi ya, mengenai sedikit saya dapat bantuan ya. Saya bersyukur banget waktu dokter umum ada bantuan saat itu. Sehingga mempermudah proses, membantu saya untuk sekolah pada saat itu. Alhamdulillah. Wow, dan ternyata memang sekarang Dr. Diki pun sebagai seorang guru, pengajar, mencetak lebih banyak lagi dokter-dokter penerus beliau. Dan ilmunya terus menjadi dikontribusikan buat rakyat Indonesia ya, dokter Sasha ya. Iya, amin. Ya. Dan masyarakat juga yang menonton ini mudah-mudahan juga jadi semangat ya dokter untuk menjaga jantungnya gitu ya, jangan sampai ada masalah. Dan masih banyak juga fakta mitos terkait dengan sumbatan jantung nih dokter, pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali saat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Olahraga itu ternyata banyak sekali ya, dan ada beberapa olahraga yang dapat memperkuat jantung. Jangan lupa untuk olahraga di rumah yang tadi sudah ditayangkan di tayangan berikut pemirsa. Dokter Vito, ada fakta mitos selanjutnya apa nih? Oh iya, sekarang kita tanya fakta mitos ya dokter ya lagi ya. Oke, baik dokter. Ini masyarakat perlu tahu dan perlu kita konfirmasi ini ya. Sumbatan jantung ini bisa diatasi dengan pasang cincin. Wah, dikira tunangan kali. Namun pemasangan cincin ini masih bisa nyempit lagi. Nah, ini kalau pasang cincin terus sempit lagi. Ini mitos atau fakta? Ya, jadi saya rasa ini bukannya mitos ya. Kenyataannya memang ada fakta, seperti itu. Jadi fakta ini. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan untuk menolong seseorang yang terkena serangan jantung karena penyumbatan, itu kan banyak ya. Salah satunya tadi disebut oleh Vito adalah dengan cincin ya.
Setelah itu yang paling penting adalah lifestyle-nya berubah. Kalau tidak berubah dia akan nyumbat. Gitu loh. Jadi lifestyle-nya harus ada olahraga, makanan yang sehat dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi tetap dikerjakan. harus menjaga hidup pola sehat ya, Betul, pola hidup betul. sehat maksud saya Betul Dokter Vito sekali. gitu. Iya pastinya dong. Masa orang kalau habis mandi bisa kotor lagi nggak? Ya bisa. Bisa. Makanya harus Ah, ini bagus tuh, bagus. Iya. Makanya harus tetap bersih gitu kan. Iya. Pola hidup sehat juga. Ada lagi nih, Dokter Sasa. Apalagi? Oke, fakta mitos berikutnya. Nah, pasien yang beberapa pembuluh darahnya tersumbat nih, ini lebih baik dilakukan operasi bypass dibandingkan dengan pasang cincin. Nah, ini fakta atau mitos dokter? Iya, jadi kalau soal beberapa sumbatan yang banyak dan panjang dan keras, memang yang terbaiknya dilakukan dengan operasi. Namanya coronary artery bypass graft. Namanya CABG, CABG. kurang Oke. lebih. Kita ngambil pembuluh darah dari diri sendiri, bisa dari arteri radialis, internal mamari atau dari vena. Itu kita sambungkan, kita bikin flyover. Sehingga aliran ke distalnya lebih lancar. Oke, makanya namanya bypass ya, bukan cuma Bypass. jalan aja ya. Iya, Ternyata seperti pembuluh bypass darah seperti juga itu. bisa. Kita bayangin jalan layang aja deh. Ya kalau jalan Sudirman macet gitu kan, bikin jalan layang lagi baru. Nah, itu makanya operasi yang dilakukan oleh Dokter Diki misalkan Iya. dan tim gitu. Nah, tapi karena itu kita tadi sama Dokter Diki berpesan, jangan sampai Anda sampai ke sana sebenarnya. Pinginnya jangan sampai jadi terjadi tadi macet duluan gitu Iya, ya. Dan macet. benar. Nah, ini mungkin tambahan pengetahuan bagi masyarakat sekalian ya, bahwa bedanya cincin dengan bypass. Kalau cincin itu jalan macet, itu kita pasang terowongan baru supaya macetnya samping, jadi bisa lewat lagi. Tapi jalannya sama. Nah, kalau bypass kita bikin jalan layang. Macetnya di bawah jadinya, jalan layangnya yang lebih lancar. Gitu bedanya secara Oke. umumnya gitu. Makanya tadi kalau si macetnya banyak nih, mending bypass aja gitu yang lebih baik. susah kan bangun terowongan kalau macetnya Betul. banyak ya gitu. Jadi dengan Baik. bypass aja langsung di Iya, atas. Baik. Fakta mitos selanjutnya dokter. Iya. Nah, orang kurus ini katanya tidak terlalu beresiko terkena serangan jantung. Ini fakta atau mitos? Udah Dok? jelas mitos ya. Mitos. Tidak Hati-hati melihat nih. berat badan ya. Itu udah jelas itu tidak berat badan. Karena ada aja orang kurus yang lemak profilnya tidak bagus, ada gula darah, tidak harus gemuk. seperti Ada yang itu. merokok apalagi ya dokter Iya. ya. Nah, Merokok. jadi menurut saya tidak bisa dari postur, tidak bisa, tidak bisa seperti itu. Harus dicek, harus diperiksa seperti itu. Oke, jadi bukan yang obesitas saja ya Dokter Vito ya, Betul. orang kurus Ya. juga dia beresiko terkena Tetap penyakit beresiko. jantung. Baik, selanjutnya tipsnya dokter untuk masyarakat supaya kita bisa tetap sehat walaupun ternyata ada sumbatan yang perlu pengerjaan lebih lanjut lagi nih dokter. Yang pertama, kenali gejala. Gejala yang klasik ya, gejala yang klasik adalah nyeri dada yang menjalar, bisa ke punggung, ke rahang, ya, nah, bisa seperti itu. Terutama kalau ada aktivitas. Dan kalau seandainya masih tetap ada dalam keadaan istirahat, udah hampir 100% itu seperti itu kelainan. Nah, segera lakukan pemeriksaan ke dokter ahli jantung. Di rumah sakit terdekat lah, kan dokter jantung udah menyebar kemana. Nah, yang paling penting adalah yang tadi sebelumnya saya katakan pemeriksaan berkala, namanya medical check up. Medical check up. Nah, sekarang banyak medical check up yang harus bisa dilakukan. Jangan timbul gejala dulu, coba periksa tentang gula darah, berat badannya, periksa lipid profilnya seperti itu. Sehingga bisa di-adjust dari awal, jangan sampai timbul dulu baru di-adjust gitu loh. Iya. Nah, tentu olahraga itu yang paling Iya. penting. Karena juga penyakit jantung usia muda juga bisa. Oh, ada, iya, sekarang justru. udah cenderung. Dulu kita katakan regular MCU itu umur 40 ke atas, sekarang udah sampai 30 ke atas kita udah sarankan. Nah, Dokter Vito Iya. pasiennya banyak Iya, yang sakit jantung. iya banyak yang usia muda. 30-an tahun juga ada. Benar. 30 tahun. Makanya tadi kita menekankan tadi yang dokter Diki katakan ya, bahwa kalau kita lihat mobil tuh misalnya ya, mobil kan gimana cara merawat mobil yang baik? Jangan cuma cuci aja, cuma panasin tiap hari, enggak. Harus servis rutin juga. Betul. Jadi kita harus tahu ya, jangan-jangan walaupun mobil mengkilap, taunya olinya udah habis. Nah, Betul. itu nggak kelihatan. Sama Betul, kayak jangan manusia nunggu juga. rusak dulu ya Dokter Vito ya. Iya, jangan keburu harus direparasi dulu. Walaupun beliau adalah pakarnya nih reparasi jantung ya, Dokter Diki. Iya, iya. Terima kasih Dokter Diki waktunya
waktunya. Sama-sama, Dr. Diki, terima semoga kasih selalu sehat banyak juga. Vito. Terima kasih banyak Esa. Dr. Diki. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya Dr. Vito, kita akan membahas suatu hal yang ada di lingkungan kita nih, yaitu buah mengkudu. Dr. Vito suka buah mengkudu? Wow, bau mengkudu. Aduh, Aku malah langsung. pengen tahu bau mengkudu kayak apa tuh ya. Nah, sebentar lagi kita akan tahu nih, katanya banyak khasiatnya untuk kesehatan. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.